Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu kembali di kelas Reformasi Administrasi dan Governance. Kali ini pertemuan kedua kita membahas mengenai konsep dasar reformasi administrasi. Nah, kita lanjut ya. Nah, pengertian reformasi administrasi. Yang pertama itu kata reformasi pertama kali muncul pada abad ke-16 di mana di Eropa Barat sedang terjadi religious revolution yang dilancarkan oleh kalangan yang menamakan dirinya kelompok Protestan Gereja Katolik dan kemudian menjalar ke berbagai penjuru dunia. Menurut Ensiklopedia Britannica, reformasi adalah gerakan pembaharuan yang dilancarkan oleh kekuatan di dalam masyarakat sebagai reaksi atau koreksi total dan fundamental terhadap kekuasaan yang sedang berjalan berdasarkan pertimbangan moral, politik, ekonomi, dan doktrin. Kata reformasi kelihatannya sudah menjadi milik masyarakat Indonesia pada mulai dari elit politik, aparatur pemerintah, akademisi sampai dengan masyarakat umum ya. Di Indonesia terjadinya peralihan pemerintahan Soeharto yang dikenal dengan sebutan era Orde Baru ya kepada penggantinya B.J. Habibie, dinamakan Kabinet Reformasi Nasional sampai sekarang disebut dengan era reformasi. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Reformasi administrasi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam pembangunan di negara-negara berkembang. Terlepas dari tingkat perkembangan atau kecepatan pertumbuhan dan arah serta tujuannya. Istilah reformasi administrasi ini mengandung banyak makna, mempunyai fungsi yang beragam, menimbulkan begitu banyak harapan, tetapi juga membawa pertengkaran yang tak kunjung usai di kalangan praktisi, pemerhati, masyarakat, dan kaum teoriti. Menurut Yehezkiel mengatakan reformasi administrasi ini perubahan yang terencana terhadap aspek terutama di administrasi. Sedangkan menurut Chayden mendefinisikan reformasi administrasi ini sebagai yang pertama itu reformasi administrasi merupakan sebagai yang dibuat oleh manusia, tidak bersifat eksidental, otomatis maupun ilmiah. Yang kedua, reformasi administrasi merupakan suatu proses ya. Yang ketiga, resistensi beriringan dengan proses reformasi administrasi. Nah, reformasi administrasi Chayden ini akhirnya dikritik oleh John St. ya karena mengandung 3 kelemahan menurut definisi dari Chayden ini. Yang pertama itu adalah kelemahan utama dan paling penting adalah bahwa definisi Chayden mengidentifikasikan bahwa tujuan reformasi administrasi ini. Yang kedua, definisi Chayden tersebut tidak memadai karena istilah administrasi transformasi merupakan istilah atau konsepsi yang kabur dan tak memberikan penjelasan tentang isi dari reformasi administrasi ini. Yang ketiga, keberatan terhadap definisi Chayden adalah asumsinya terlalu sederhana bahwa resistensi mengikuti proses reformasi administrasi. Nah, itulah 3 kritikan atau kelemahan dari Chayden ini. Nah, akhirnya ditemukan ada 5 alat ukur dari reformasi administrasi. Yang pertama itu adanya penekanan baru terhadap program. Yang kedua, perubahan sikap dan perilaku masyarakat dan anggota birokrasi. Yang ketiga, perubahan gaya kepemimpinan yang mengarah kepada komunikasi terbuka dan manajemen partisipatif. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang lebih efisiensi. Dan terakhir, pengurangan penggunaan pendekatan legalitif ya. Reformasi administrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mengubah. Yang pertama itu adalah struktur dan prosedur birokrasi pada aspek reorganisasi atau institusi atau kelembagaan ya. Yang kedua, sikap dan perilaku birokrat. Nah, dimaksud di sini adalah aspek perilakunya. Gunanya adalah meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya
administrasi yang sehat dan menjamin tercapainya suatu pembangunan nasional. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana latar belakang munculnya reformasi ini ya. Yang pertama itu pandangan pertama adalah menganggap bahwa birokrasi pemerintah ibarat sebuah perahu pertama yang menganggap bahwa birokrasi pemerintah ini sebuah perahu besar yang dapat menyelamatkan seluruh warga masyarakat dari bencana banjir, ekonomi ataupun politik ya yang terjadi di negara berkembang. Nah, yang kedua, pandangannya adalah menganggap birokrasi pemerintah sering menunjukkan gejala yang kurang menyenangkan seperti koruptor ya, terjadi penyelewengan yang lain-lainnya. Jadi, pandangan pertama ini kita lihat dan dapat kita pahami adalah suatu pengharapan yang muluk dan berlebihan ya, yang dewasa mungkin sudah jarang sangat ditemukan. Sedangkan pandangan kedua ya merupakan pandangan yang berlebihan yang didasarkan pada prasangka buruk ya. Bisa juga kedua pandangan ini secara diametral ya bertentangan satu dengan yang lainnya. Jadi sama-sama didasarkan pada pengamatan yang mendalam dan evaluasi terhadap kondisi nyata pada aparatur pemerintah. Nah, mungkin ini ya terkait dengan konsep dasar dari reformasi birokrasi ya. Untuk berikutnya nanti kita akan kupas mengenai konsep dan dimensi lainnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.